Season 2 ini dimulai saat Mash dan Mayula cuma terduduk di salju saat Ellen tiba-tiba datang menyapa hangat. Sialnya, karena terlalu lama pergi berburu, sang adik malah mengintip ketakutan di balik punggung ibunya hingga membuat wajah Ellen membelalak syok. Sesaat setelah kesalahpahaman itu reda, Ellen menyodorkan sekantong besar koin emas hasil buruannya demi menenangkan orang tuanya. Sambil tersenyum santai, dia menceritakan pengalamannya menjegal monster buas sampai membuat adiknya melongo, penuh kekaguman. Namun momen hangat ini terputus karena Ellen harus segera berangkat menuju akademi. Di tengah dinginnya salju, sang adik memegang surat perjanjian dan menuntut janji pertemuan kembali. Setelah pelukan erat yang tiba-tiba itu, Ellen pun tiba di kediaman bangsawan Granville. Saat sedang asik menyapu, Cecil tiba-tiba menghampirinya dengan tatapan tajam untuk memastikan komitmennya ikut serta dalam perang berbahaya di masa depan. Tak lama kemudian, teman-teman satu timnya, Krena dan Dogora, ikut menyusul ke kediaman megah itu. Tapi, sementara adik Cecil membungkuk sangat sopan, Dogora justru mendadak kaku dan gemetaran karena gugup di depan para bangsawan. Akibat tidak terbiasa dengan kemewahan, cara makan Dogora yang sangat beringas saat jamuan makan malam langsung membuat hidung Cecil berkerut karena merasa sangat jijik. Melihat teman-temannya sudah tertidur pulas tanpa beban, Alan memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia sepakat menyembunyikan dokumen rahasia tentang perang iblis yang mengerikan itu demi melindungi kedamaian dan senyuman mereka saat ini. Setelah semua persiapan selesai, rombongan mereka pun berpamitan pada seisi pelayan kediaman Granville. Dengan lambaian tangan hangat dari jendela belakang kereta, mereka memulai perjalanan panjang melintasi awan menggunakan kapal udara super megah. Begitu kapal udara berlabuh, rombongan Alan langsung menumpangi kereta cepat untuk menembus gerbang kota raksasa. Namun setibanya di lokasi, lutut mereka nyaris lemas melihat puluhan ribu siswa berbakat dari seluruh penjuru sedang mengantre ketat. Tepat saat ujian penilaian dimulai, Dogora awalnya melangkah maju dengan dada membusung penuh percaya diri. Sayangnya, begitu menyentuh bola kristal, wajahnya langsung pucat pasi menyadari statusnya sangat tidak berkembang. Berbeda drastis dengan hasil sebelumnya, giliran Krena menyentuh kristal justru memicu ledakan pilar cahaya biru yang luar biasa dahsyat. Keajaiban itu sukses membuat resepsionis terpana, walaupun Krena sendiri malah menunduk lesu melihat statusnya. Namun tak disangka, saat Alan maju menempelkan tangannya dan memicu cahaya brutal, dia justru langsung ditolak mentah-mentah karena status dasarnya divonis cuma level A. Penolakan mentah-mentah atas status level A Alan langsung memicu amarah Cecil yang meledak-ledak. Wajah kesal Cecil memuncak saat memimpin rombongan memprotes meja resepsionis karena tidak percaya hasil alat tes tersebut. Akibat keributan yang semakin memanas itu, sepasang telinga runcing sang elf bergerak mendekat. Kepala sekolah akademi akhirnya datang bersama Helmios untuk menyelidiki langsung kekacauan di meja registrasi tersebut. Pikiran anak-anak seketika melayang ke kisah legendaris saat kepala sekolah menyebut gelarnya. Mereka langsung tersentak kaget menyadari bahwa pria santai di depan mereka adalah pahlawan pembasmi monster. Lamunan itu buyar saat mata Helmios bersinar emas, mengaktifkan sihir penilaian tingkat tingginya. Dia tersenyum penuh minat begitu status asli Alan yang tersembunyi akhirnya berhasil ditembus. Akibat Helmios membacakan analisis status raksasa itu dengan lantang, privasi Alan seketika hancur lebur. Alan menggerutu kesal sambil menahan urat kemarahan di wajahnya karena rahasianya dibongkar di depan umum. Tapi untungnya, Helmios menawarkan solusi cerdik dengan mengangkat jarinya tinggi-tinggi. Dia bersedia meluluskan Alan, asalkan pemuda itu mau memamerkan sihir pemanggilannya secara langsung di hadapan mereka. Di luar dugaan, Alan bukannya tunduk, melainkan malah mengajukan barter negosiasi yang berani. Dia meminta sang pahlawan memamerkan statusnya terlebih dahulu sebelum dirinya melakukan pemanggilan monster. Setelah pancaran cahaya biru dari cuplikan tadi mereda, panel peringkat S dan A milik sang pahlawan terbongkar. Alan langsung tersenyum lebar, membedah status dewa tersebut layaknya seorang gamer sejati. Sesuai kesepakatan, Alan langsung memanggil seekor tikus kecil yang berdecit gemas. Gerak-gerik peliharaan lucu tersebut seketika membuat para petinggi akademi ternganga takjub melihat kemampuan pemanggilan langka miliknya. Begitu urusannya beres, Alan langsung membungkuk santai dan pergi begitu saja tanpa beban. Sikap kurang ajarnya itu memicu kemarahan Cecil yang langsung menunjuk dan memarahinya tanpa henti. Beberapa waktu kemudian, mereka resmi masuk akademi dan langsung dihadapkan pada tes tertulis yang menegangkan. Suasana kelas mendadak hening saat semua siswa serius mengerjakan soal rumit mengenai monster. Begitu pengumuman ditempel, wajah cemberut Cecil langsung terlihat menggerutu tidak puas hati. Meskipun dia mendapatkan peringkat A, ekspektasi tingginya membuat nilai tersebut terasa seperti sebuah kegagalan besar.
Setelah pembagian seragam selesai, mereka berdiskusi serius sambil berjalan menyusuri area akademi. Alan menolak tinggal di asrama sempit dan mengusulkan untuk menyewa sebuah rumah besar bagi mereka berempat. Sambil mencari hunian, mereka menyempatkan mampir ke guild petualang untuk mendaftarkan diri secara resmi. Resepsionis berambut hijau dengan ramah menyambut mereka dan menjelaskan klasifikasi dungeon menggunakan peta. Mendengar penjelasan tentang hadiah langka dari ruang bos, mata Alan langsung berbinar tajam dengan senyum penuh perhitungan. Jiwa gamernya bergejolak untuk menyusun cetak biru rencana farming tanpa henti. Tanpa ragu-ragu, Alan meletakkan sekantong emas yang sangat berat di atas counter untuk memborong batu sihir. Transaksi gila berskala besar ini sontak membuat petugas resepsionis syok setengah mati. Usai transaksi gila itu disetujui, kebahagiaan mereka pecah dalam sorak-sorai bersama saat menerima lisensi petualang baru. Kartu identitas berwarna merah tersebut akhirnya resmi dibagikan meskipun masih peringkat E. Untuk meresmikannya, petugas menawarkan pembuatan grup baru, lalu Alan langsung memamerkan sebuah nama nyeleneh dalam huruf Jepang. Sayangnya, nama aneh itu justru membuat teman-temannya menatap dengan bingung. Meskipun sempat ada kebingungan seperti di cuplikan tadi, mereka akhirnya resmi menyewa mansion kuning raksasa. Alan bersumpah dengan tatapan ambisius untuk mendedikasikan hidupnya demi grinding tanpa henti. Begitu masuk, mereka sempat ternganga menyusuri lorong luas mansion sewaan tersebut. Namun, suasana santai itu segera diputus saat Alan meminta semua berkumpul secara serius mengelilingi meja bundar besar. Di meja itulah, wajah Alan mendadak berubah sangat serius setelah mengatur napasnya. Dia memaparkan dokumen rahasia dan mengungkap ancaman kepunahan umat manusia akibat serangan masif dari pasukan Raja Iblis. Mendengar berita mengerikan itu, Krena justru melompat kegirangan dengan mata berbinar tanpa rasa takut. Dia langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menyatakan setuju untuk ikut bertempur di bawah kepemimpinan Alan. Sementara itu, Dogora sempat melipat tangannya dan berpikir keras memikirkan resiko kematian yang sangat nyata. Namun, obsesi kuat untuk menjadi ksatria sejati membuatnya tersenyum mantap menyetujui ajakan berbahaya ini. Sumpah mereka seketika membuat buku sistem melayang dan mengukir nama-nama tersebut secara otomatis. Kejadian ajaib ini sempat membuat wajah Alan terperangah syok karena tidak menyangka layarnya bisa dilihat orang lain. Usai meresmikan kelompok, otak strategis Alan langsung membeberkan diagram latihan tempur yang sangat detail. Dia juga menekankan pentingnya merekrut seorang healer demi menutup titik lemah pertahanan tim mereka selama di dungeon. Tapi masalahnya, Alan kemudian tersenyum canggung sambil menggaruk pipinya dan mengakui bahwa perkembangan levelnya sangat lambat. Pengakuan jujur ini seketika memicu teriakan panik dan jeritan histeris dari teman-temannya. Untungnya, Alan sudah menyiapkan rencana cadangan. Cecil tersenyum paham, menyadari bahwa batu sihir borongan kemarin adalah bahan pembuat cincin pemulih langka, membuat mereka kini siap menghadapi bahaya tanpa rasa takut. Berbekal rasa percaya diri yang tinggi, mereka menyimak serius saat guru Karlova memperkenalkan diri di akademi dan menjelaskan ujian meritokrasi baru. Aturan tanpa hak istimewa bangsawan ini seketika membuat murid lain tegang. Sambil bercanda santai, Alan sengaja menggoda Cecil, hingga gadis berambut ungu itu mengamuk marah. Setelah itu, mereka berlatih keras mengasah senjata masing-masing, mementaskan tebakan pedang besar Krena, serta ayunan kapak berat Dogora. Saat berkumpul di pusat kota, Krena langsung melompat sangat antusias untuk segera masuk ke lorong dungeon canggih. Kejutan menyenangkan pun menanti saat sebuah kubus melayang menyapa mereka dengan ramah. Memasuki labirin batu gelap, Alan memanggil famili elang pemantau untuk mematahkan jalan. Mereka pun berjalan cepat menghindari musuh dan mengabaikan peti harta rendahan. Saat Alan menyadari ada musuh, seekor monster slime biru mendadak muncul menghalangi jalan. Cecil langsung bersiap merapal mantra dan melepaskan sihir bola api dahsyat hingga memunculkan notifikasi kekalahan slime. Sembari terus menyusuri lorong, Alan sibuk mengecek skill tebasan Krena dan rahasia Dogora. Setelah memungut beberapa batu sihir jatuhan, otak cerdiknya mulai berpikir keras merencanakan eksploitasi besar-besaran. Tiba-tiba, kawanan kodok ungu raksasa menyergap mereka dari kegelapan. Dengan sigap, Alan memanggil timnya bersiap, membiarkan Krena menebas monster itu sebelum Cecil menutupnya menggunakan sihir api dahsyat. Setelah berhasil menyelesaikan eksplorasi hari pertama, mereka disambut kubus penjaga lantai baru yang berputar sangat bersemangat. Kubus cerewet ini langsung menjelaskan sistem simpan otomatis yang membuat petualangan mereka aman. Di kelas, Alan mencatat dalam diam, sementara Krena tampak sangat kelelahan. Padahal, otaknya sibuk memprogram agar sistem grinding panggilannya berjalan secara otomatis di dungeon.
Setelah mendobrak pintu kayu ruang bos, sesosok bos goblin hijau raksasa langsung menghadang jalan. Disinilah Cecil menantang kekuatan Alan yang langsung maju menghadapi musuh sambil tersenyum sombong. Sambil membuka buku sihir panggilan yang bersinar terang, Alan mulai memamerkan kekuatan aslinya. Aktivasi skill tingkat tinggi ini memancarkan sihir biru kuning terang untuk memperkuat monster perlindungannya. Begitu bos hancur, sebuah peti harta karun emas mendadak muncul megah di hadapan mereka. Dengan sorak gembira, Alan membuka peti bersinar itu dan mendapatkan sebuah pedang baja baru yang sangat tangguh. Setelah menerima kartu petualang D, Alan tersenyum lebar sembari menyatukan kepalan tangan bersama timnya dengan bangga. Namun di balik keceriaan itu, seorang pemuda pirang tampak mengawasi mereka diam-diam dari kejauhan.